Halo, Pak Kapolri. Bapak Panglima, saya mendapatkan informasi bahwa ada aset kita yang disandra oleh teroris. Segera lakukan penyelamatan karena aset tersebut membawa informasi yang sangat penting terkait pertahanan dan keamanan negara. Siap, perintah dilaksanakan. Clear! Go, 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 go. Polisi, polisi, polisi! Siap, Jenderal. Siap. Wow. Siap, Pak Jenderal. Mana Siap, polisi? Jenderal. Sudah Siap, dikosong Jenderal. polisi. Siap, Jenderal. Siap. Ini bom beneran loh, Pak. Siap. Saya ledakin itu, Pak. Pak Kapolri ini. Bapak Kapolri. Siap, Bapak Kapolri. Siap, siap, siap. Laksanakan, Jenderal. Siap. Saya pencet itu tombolnya. Terus ledakin itu, Pak. Siap, segera berapa, Jenderal? Lu tahu cara makainya kan? Iya, Pak. Ya, oke. Lu tahu kantor gua kan? Tahu, Pak. Ya, ke kantor gua ada urusan lain. Hoi! Mana lo? Siap. Siap, Panglima. Kat. Siap. Oh. Kok malah telepon? Siap. Siap, Panglima. Siap. Nah, thanks ya. Tuh, duluan ya. Siap, selamat siang Bapak Panglima. Siap Bapak, siap. Segera kami laksanakan. Siap, sesuai perintah. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Segera siapkan satu tim Kopaska. Saya tunggu di Buritan. Sekarang juga, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Komandan. Izin kami melaporkan. Kami baru saja dihubungi oleh Panglima TNI. Terus sekarang juga merapat bersama tim menuju ke pos komando gabungan utama untuk melaksanakan semua petunjuk. Laksanakan tugas sebaik-baiknya, jangan lelelan, oke? Siap, dilaksanakan, Komandan. Lanjutkan. Setelah ini kita berangkat menuju ke pos komando gabungan utama, utamakan keselamatan. Hello, geng. Kopaska. Woi, tunggu, woi. Siap, Dan. Masih di sini. Siap, salah dan ketinggalan, Dan. Ojek. Cepet, kejar itu. Selamat pagi, Panglima. Siap. Siap dilaksanakan, Panglima. Terima kasih, Panglima. Selamat pagi. Pagi ini kita mendapat perintah dari Panglima TNI dan saya harapkan misi kita dari Panglima TNI berhasil kita laksanakan. Siap, laksanakan. Bang, mohon maaf, abang mundur dulu bang, kan abang bukan pilot. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Saking kepengennya jadi pilot, Deasuh. Mohon maaf, Deasuh.
Selamat siang rekan-rekan. Siap. Hari ini kita mendapatkan perintah dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI untuk melakukan penyelamatan terhadap 2 aset negara yang membawa informasi yang sangat penting yang saat ini sedang disandra oleh para teroris. Tugas kita untuk melakukan penyelamatan tanpa ada yang terluka sedikit pun. Untuk cara bertindak sesuai dengan rencana. Ngobrol. Anak tunggu. Ngobrol. Jarak. Alfa 1 monitor. Alfa 1 masuk, diterima Bravo 1, Taruna bongkar. 86 Bravo 1, kelompok Patikan 2, paket Ambon Medan Ambon 6 Lea. Ambon Alfa lengkap, Solo Irian Timur Sesko AL monitor. Solo Irian Timur, Ambon Medan Ambon 6 Lea. Alfa 1 silakan merapat ke zona hijau. Bravo 1 melaksanakan perimeter. 86 Bravo 1, kuatkan kuda-kuda dan mata menyala Raja Wali selalu. Alfa leader out. Tahun 2045 kita akan diprediksi akan menjadi suatu negara yang bisa bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Kita berharap pertahanan dan keamanan yang tangguh menuju Indonesia maju. Sinergitas dan kerjasama TNI Polri menjadi penting karena pilar pertahanan dan keamanan itu sangat mendukung mimpi ini bisa terwujud. Izinkan kami dari tim T94 untuk memaparkan paparan yang berjudul Optimalisasi Sinergi TNI Polri guna mewujudkan pertahanan dan keamanan yang tangguh dalam rangka menuju Indonesia maju. Itu bahasanya sinergi. Betul, Bang. Tapi sinergi itu ternyata ada. Oh, ada singkatannya, Bang? Ada. Coba, Bang. Si. Situasi harmonis harus tetap dipelihara. Net. Nervous, ragu-ragu, malu-malu harus dihilangkan dari hubungan ini. Cakep. Gimana? Itu aja dulu, kita lanjut paparan. Oh iya. Sesuai dengan moto SSM 64, Smart, Modern, Kolaboratif, kami ingin memanggil sosok AI, yaitu sosok Artificial Intelligence yang akan membantu jalannya paparan kami. Jadi kami izin memanggil AI Presisi. Hello AI Presisi. Hello Mr. Happy, what can I help you? Oh, thank you. Mr. AI Presisi, can you show the last presentation that we made yesterday? 对不起，我不明白你在说什么。 Tenang bang, tenang bang. Walaupun sistem baru, memang kita harus kolaboratif bang. AI Presisi 对不起，在这里很多人不明白你讲什么话，因为现在你会不要说中文，说英文吧，怎么样 ？Oke吗？ Hal hadizil lugoh mahmudun. Waduh bang, kalau ini saya menyerah bang.
Abang udah paling jagonya. presisi la tustaqdam bilughatil Mandarin atau bilughatil Arabiyah. Faqat astaqdam bilughatil Injiliziyah. Fahimta? Oh, okay, sir. I'm so sorry. Because this is a new collaborative system that need a modern technology, we are still developing. Okay, Presisi, I think all the people here can understand because this is A new system and we can still improving. But you know, your presence here is so related with the motto of Sextimen 64. Modern, Okay, sir. collaborative. Thank you for your understanding. You're welcome. Now, I will show the presentation. Oke, thank you. Baik, kita beri tepuk tangan untuk AI Presisi. Kita tahu bahwa tahun 2045 Indonesia akan genap berusia 100 tahun dan di masa ini ternyata kita akan diprediksi akan menjadi suatu negara yang bisa bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Berdasarkan visi misi tersebut tentu saja sinergitas dan kerjasama TNI Polri menjadi penting. Kenapa? Karena pilar pertahanan dan keamanan itu sangat mendukung mimpi ini bisa terwujud. Perumusan permasalahan yang disampaikan bagaimana sinergitas TNI Polri yang dapat mewujudkan keamanan dan ketahanan yang tangguh untuk menuju Indonesia maju. Ada 4 pokok persoalan yang disampaikan di nota kesepahaman tersebut. Pertama, bagaimana pembantuan kekuatan. Seperti dari Satuan TNI AD tadi sampaikan, bagaimana proses dukung ketahanan pangan itu bisa dilakukan oleh Polri terhadap TNI juga. Kemudian yang kedua, bagaimana permutakaran dan pemanfaatan data dan informasi. Seperti contoh, bagaimana penggunaan data COVID pada saat itu kita bersinergi bersama, kemudian data PAM pemilu yang tujuannya untuk melaksanakan pengamanan pemilu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengembangan kapasitas dan pemanfaatan SDM. Kemudian yang terakhir, ini juga sangat penting, bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang bisa mendukung kegiatan kedua lembaga secara bersama dalam mendukung program pemerintah. Kita akan bicara sejauh mana tentang sejarah dua instansi yang besar ini, dua instansi yang menjadi sebuah kekuatan dari negara ini. Kita dulu pernah bersama, kita punya romansa yang sama, kita punya memori yang sama, kita punya kedekatan emosional yang sama. Tapi dengan sebuah political will, pada saat itu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum akhirnya memutuskan untuk memisahkan Polri dan TNI. Kalau anak muda sekarang bilang walaupun jarak terpisah, tapi hati kita tetap satu. Ketika kita berpisah, tentu masyarakat menginginkan adanya penguatan profesionalisme. TNI, Polri selalu butuh kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat salah satunya adalah core bisnis yang bisa menilai sejauh mana kinerja kita dilakukan. Jadi penguatan profesionalisme mutlak tidak bisa. Dan salah satu perwujudan penguatan profesionalisme itu adalah dengan kerjasama TNI Polri. Seorang profesional membutuhkan profesional yang lain. Kapolri pada saat dilantik menjadi Kapolri mengeluarkan sebuah tagar presisi di mana 3 huruf pertama adalah prediktif. Prediktif adalah sebuah pola pikir dengan sebuah tindakan yang proaktif, di mana itu akan langsung turun ke masyarakat dan bertanya tentang apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita menggunakan 2 landasan teori. Ada 2 grand teori. Yang pertama adalah kerjasama dan yang kedua adalah sinergitas. Saya mengambil sebuah patah dari seorang filsuf perang dari China yang mengatakan bahwa if you know the enemy and you know yourself, and then we don't need to worry about the result of the 100 battles. Artinya bila kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita, kita tahu musuh kita tahu opportunity kita, maka setiap peperangan dan hambatan, tantangan yang kita hadapi bisa kita menangkan. Berdasarkan filosofis ini, maka kami mengambil sebuah strategi penyelesaian masalah yang diajarkan di sekolah Sextimen menggunakan pendekatan EVAS, IVAS, dan ESVAS. Bahwa ternyata dalam menuju sinergitas TNI Polri, itu ada 2 aspek, yaitu eksternal dan internal. Saya bagi bahwa eksternal adalah sesuatu yang uncontrollable, artinya kita tidak bisa kontrol itu bisa juga positif dan negatif. Kemudian internal itu kekuatan kita, dan kemudian juga weaknesses yang ada di dalam TNI dan Polri. Tahap berikutnya, bila kita memahami strategi kita harus melakukan sinergitas, melakukan optimalisasi, efisiensi, revitalisasi. Kemudian kita memilih 8 faktor yang paling mendekati. Tujuannya program ini adalah
kita supaya menghindari subjektivitas kita dalam penilaian. Oleh karena itu, tools ini sangat membantu kami di Sesmimen dalam mengambil keputusan agar subjektivitas bisa dikontrol. Untuk mencapai tujuan mengoptimalkan sinergitas kita, meningkatkan komitmen pimpinan dalam bersinergi, meningkatkan pola komunikasi. Strategi ini apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita memberi strategi, yaitu melakukan rutin, formal dan informal. Sesederhana ini adalah formal, mungkin di luar tadi kita sambil ngerokok, sambil ngobrol, itu juga kegiatan formal yang saya rasa itu menjadi penting bagi kita untuk meningkatkan sinergitas kita. Sekali lagi kita bicara tentang sinergi. Bagaimana dua hati bisa jadi satu kalau mereka tidak punya visi yang sama? Bagaimana dua hati bisa saling berkomunikasi kalau mereka tidak punya perspektif yang sama? Kemudian apa yang harus dilakukan? Kembali lagi, kalau kita bicara masalah sinergi, kita akan bicara masalah interaksi. Kita bicara masalah kolaborasi, kerjasama. Kita bicara rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka hal yang dilakukan apa? Hal strateginya. Satu, yang pertama adalah revitalisasi kerjasama. Saran. Kita udah tahu tidak ada pusat komando bersama, maka sarannya pasti dengan mendirikan salah satunya adalah Joint Operation Center di tingkat pusat dan daerah. Selain itu juga dengan membentuk pusat data yang sudah terintegrasi, tentu dengan melibatkan kemajuan teknologi informasi di zaman sekarang. Yang ketiga, pelatihan peningkatan soft skill supaya kita ke depan menghadapi berbagai macam tantangan yang datang, kita tidak lagi merasa hebat. Dan yang terakhir, pembangunan pusat logistik terpadu. Dan ini harus dilakukan. Inilah yang menjadi saran kami dari naskah PKP Kejuangan Sesmimen Angkatan 64. Sinergi bukan mereka yang hanya menyimpan namanya dalam kontak handphone, tapi mereka yang membawanya dalam hatinya dan menyertakannya dalam doa. Terima kasih.